hari ini Dr. Risni Riz. Juliani Yuhan, SP, Master Statistik. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Kita bisa jumpa di pesantren Riset Kalam. Ya, ini untuk seri metode riset, ini yang keempat. Namun ini adalah hari yang kelima dari pembukaan. Dan terima kasih sekali ini ya, Dr. Risni yang telah berkenan untuk bersedekah ilmu dan pengalamannya untuk para santri yang ada di pesantren riset. Kita tidak punya pesantrennya secara fisik ya, hanya ada rumah kecil, tetapi kita punya jaringan untuk mengembangkan ini sehingga peserta yang hadir, yang mendaftar itu sampai lebih dari 500 orang, tetapi yang biasanya hadir biasanya separuh, lainnya melalui YouTube melakukan kajian ulang ataupun bagi yang terlambat bisa mengikutinya melalui YouTube. Dan kita bersyukur bahwa ini tahun ini juga terselenggara dengan rangkaian acara yang telah dipersiapkan. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Ibu Risni Yuhan yang berkenan didadak karena dan nanti tentu saja dengan keahlian statistiknya ini sangat penting bagi pembekalan para pembelajar ini. Jadi di yang terdaftar cukup banyak, 500-an lebih, 525 lebih, dan tadi yang hadir biasanya sekitar 250. Tetapi kita menginginkan sebenarnya semua akan mendapatkan sertifikat apabila mengikuti secara penuh. Namun kalau bolong-bolong dan bolongnya terlalu banyak, ya maaf, ini kita butuh kedisiplinan ya. Apalagi di grup satunya ada juga daya tarik ya. Ya sebaiknya jangan di-share juga supaya tidak ngejam satu sama lain karena ini sudah eh, terpola dan kita harapkan semua bisa mengikuti dengan seksama dan mendapatkan apa namanya, hal yang penting di dalam konteks ilmu yang bermanfaat ini. 3 seri, yang pertama ini metode riset Ibu Risni, yang kedua nanti tentang how to publish in journal, books, atau public media. Kemudian yang seri ketiga ada 5 topik mengenai kepemimpinan dan kewirausahaan. Dan nanti diakhiri penutup setelah 17 kali. Setelah itu para peserta akan diberi kesempatan atau sejak sekarang untuk menulis sehingga punya draft, baik itu jurnal ilmiah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ataupun untuk media publik ya, tidak harus yang apa namanya jurnal ilmiah yang dengan referensi banyak, tapi tulisan apa ilmiah populer yang kritikal itu sudah cukup untuk memenuhi syarat bahwa tidak hanya mendengar tetapi juga mempraktekkan tulisan-tulisan dengan yang ada. Mbah Bekti sudah sering menuliskan refleksinya dan tinggal dirangkai, dirangkum sehingga bisa menjadi tulisan yang menarik untuk publik media massa. Itulah sepintas mengenai pesantren riset ini, terutama Bu Risni yang baru bergabung bersama kita. Ada yang juga dari Papua, dari Maluku, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara, Bali, Sumatera, memang sangat beragam dan ini inklusif dari semua latar belakang agama, suku, ras, kebudayaan, daerah, semua boleh ikut karena kita dengan ilmu itu berbagi, ilmu adalah menjadi bagian dari proses kita menyelenggarakan
mencerahkan ya kehidupan, yaitu salah satu tugas dalam Undang-Undang Dasar di Mukadimah, ikut serta mencerdaskan kehidupan. Itulah mengapa pesantren riset ini hadir, di samping satu dasar motivasi kita melaksanakan apa yang disebut sebagai Iqra Bismi Rabbik, itu bacalah, risetlah, telitilah, dan tentu saja setelah itu kita membaca lalu melakukan tindakan-tindakan yang terpuji, yang berakhlak, yang didasarkan pada memuliakan kemanusiaan dan melestarikan lingkungan hidup, dan itu adalah sebuah anjuran bagaimana manusia diberi mandat sebagai khalifatullah fil ard atau pemimpin di muka bumi. Tentu tidak arif kalau saya berpanjang lebar, karena kita ingin segera mendengarkan paparan ataupun pancingan diskusi yang nanti juga diberi contoh sehingga kita bisa memperkaya kehidupan riset kita, para peserta bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, terima kasih Ibu Risni Juliani Yuhan. Salam buat teman-teman di BPS ataupun di tugas ya di apa namanya Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan lain sebagainya. Terima kasih pada Mas Anggoro dan Mbak Asmorowati. Silahkan dilanjut. Oke, terima kasih Prof. Baikuni atas sambutan pengantar untuk mulai materi sore hari ini. Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan sore hari ini eh, akan ditemani moderator Ibu Dr. Asmoro, alumni dari Fakultas Geografi. Bu As sudah. Oke, monggo Bu As bisa dimulai, saya persilakan. Terima kasih Mas Anggoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berkumpul pada kesempatan sore hari ini yang telah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Risni Juliani Yuhan, SPM Stat. Untuk memulainya, yang akan menyampaikan materi metode riset kuantitatif survei. Untuk memulai pada kesempatan hari ini, saya ingin membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Ibu Risni. Beliau merupakan dosen di STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Indonesia. Kemudian latar belakang pendidikan beliau dari S3-nya studi ilmu kependudukan di UGM, kemudian S2-nya dari Magister Statistika Terapan Universitas Padjadjaran, kemudian S1-nya dari Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Padjadjaran. Beliau mengajar di STS dari 2013, kemudian juga berbagai pengalaman kerja ini sangat lengkap sekali sebagai peneliti, kemudian dan keorganisasian ini beliau sekarang menjabat Ketua Bidang Pendidikan dan Penelitian Nasyatul Aisyah. Kemudian beberapa publikasi ini sangat banyak sekali yang tidak mungkin saya bacakan satu persatu. Lebih dari 40 publikasi dan juga buku yang sangat banyak sekali sudah disusun oleh Ibu Dr. Risni. Jadi secara pengalaman memang sudah terakui sekali ya Ibu Dr. Risni ini. Dan mungkin langsung saja untuk menyampaikan materinya, dan waktunya mungkin sampai pukul 5 sore, nanti kemudian dilanjutkan diskusi begitu Teh. Namanya seringnya Teteh. Langsung ya, waktu dipersilakan Teh. Ya, baik. Terima kasih Bu Asmoro untuk pengantarnya. Izin Prof. Baikuni yang terhormat gitu ya. Saya sebetulnya masih fresh graduate Prof dari UGM-nya. Jadi ini terasa mau ujian jadi lihat Prof ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Robis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Tentu mengawali pertemuan atau sharing
materi pada sore hari ini di agenda ngabuburit bersama Pesantren Riset Kalam. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan ini dalam kondisi sehat walafiat bisa bersilaturahmi dengan Prof. Baikuni dan teman-teman semua, Bapak, Ibu, Mas, Mbak dari seluruh penjuru Indonesia gitu ya. Tadi tanpa ada pembeda dengan berbagai latar belakang dan kesehariannya. Riset Kalam menjadi keberagaman gitu ya, simbol keberagaman dan menjadi ruang pesantren yang multicultural saya kira. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya, dan salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua para peserta Riset Kalam. Izin Mas Mbak, Prof, saya untuk share screen. Sudah tampil Mbak Asmoro? Sudah saya. Ya. Sampun. Baik. Untuk sharing pada hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan metode riset kuantitatif survei. Ini mungkin sebagai pemantik gitu ya, pemaparan ini mudah-mudahan nanti kita bisa banyak berdiskusi untuk di sesi berikutnya. Mengawali pembahasan pada hari ini, tentu kita melihat terlebih dahulu apa sebetulnya metode riset kuantitatif, di mana di hari kemarin kita sudah belajar mendalam terkait dengan riset kualitatif gitu ya, dan hari ini kita kuantitatif. Sebetulnya apa? Pada dasarnya riset kuantitatif ini adalah penelitian yang menggunakan basis datanya atau pendekatan datanya berupa angka gitu ya untuk mengukur variabel, menguji hipotesis dan menganalisis hubungan antar variabel dengan teknik statistik. Ini saya hanya mengutip dari dua penulis gitu ya, dari dua pakar terkait dengan metode riset kuantitatif yang pada dasarnya adalah ini menggunakan data berupa angka atau numerik gitu ya, dan dianalisis dengan menggunakan tools-tools atau metode-metode statistik gitu ya. Nah, ketika berbicara statistik, mungkin ini saya sedikit mengulas gitu ya. Ada statistik dan ada statistika. Kalau statistik itu angkanya, nilainya gitu. Kalau statistika itu adalah ilmunya gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kegiatan statistik di dalam proses penelitian ini dimulai dari perencanaan. Saya kira ini menjadi tahapan yang umum dan sudah diketahui bersama gitu ya. Dalam perencanaan kita menentukan tujuan, kemudian target populasinya siapa, jadwal kegiatan, alokasi sumber daya, serta instrumen yang akan kita gunakan, kemudian dilanjutkan di pengumpulan data. Ini ada baik wawancara, observasi, kemudian ada pengawasan monitoring, pengolahan data dari mulai editing, coding entry, sampai dengan pengolahan menggunakan berbagai software statistik gitu ya. Dan yang terakhir analisis data. Analisis data ini kalau di dalam statistik ada statistik deskriptif dan statistik inferensia. Sebelum lebih lanjut berbicara terkait dengan analisis data kuantitatif, mungkin saya sedikit menyampaikan beberapa istilah yang sering ditemui di statistik di data kuantitatif. Ada istilah populasi. Ini adalah kumpulan seluruh elemen sejenis tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya. Misalkan ketika kita penelitiannya adalah mahasiswa UGM, berarti populasinya adalah universitas gitu ya. Sampelnya siapa tergantung tujuan penelitiannya. Apakah kita nanti akan menggunakan seluruh gitu. Kalau seluruh saya kira di UGM ini ya banyak gitu, ribuan bahkan mungkin puluhan ribu mahasiswanya, maka kemudian nanti mengambil sampel.
sampelnya apakah nanti ada kekhususan-kekhususan tergantung dengan tujuan penelitiannya. Nah, kemudian di dalam kuantitatif ada yang disebut dengan sensus dan survei. Kalau di dalam sensus artinya kita menggunakan semua elemen atau anggota dari populasi. Jadi kalau penelitiannya di UGM ya semua mahasiswa UGM gitu ketika unit analisisnya adalah mahasiswa. Dan yang kita amati adalah karakteristik populasi. Berarti kita berbicara di level parameter gitu ya, yang diukur di kita itu parameternya. Nah, kemudian survei, sebagaimana mungkin di judul materi pada hari ini ya terkait dengan kuantitatif survei, sehingga nanti pembahasannya agak sedikit saya singgung terkait sampling gitu ya. Nah, karena survei itu merupakan pengumpulan data sampel. Jadi nanti diambil sebagian. Ketika berbicara sampelnya adalah penduduk lansia di kota Jogja, kita harus mempunyai dulu data populasinya. Ada siapa saja dan ada berapa banyak. Baru kemudian kita akan mengambil sampelnya. Berapa banyaknya itu ada teknik sampling sendiri. Berapa jumlah sampel, kecukupan sampel untuk penelitian kita gitu. Nah, ketika kita bergerak atau bekerjanya di lingkup survei, maka kemudian ukuran statistik yang sedang kita amati itu ada disebut dengan karakteristik sampel atau disebut dengan statistik gitu ya. Kalau sederhananya mungkin Bapak Ibu, Mas Mbak sering melihat persamaan statistik, misalkan regresi gitu ya. Ada Y, kemudian A plus B, X gitu. Nah, itu berarti sudah statistik di level sampel. Tapi kalau penulisannya alpha tambah beta X, nah alpha dan beta itu adalah parameter gitu. Jadi kalau secara statistiknya dari simbolisasinya juga berbeda gitu ya. Seperti itu. Kemudian sebentar. Nah, tadi sudah mengenal beberapa istilah yang sering kita temui di analisis kuantitatif. Sekarang kita coba mengupas terkait dengan sumber data. Sumber data hari ini sudah berkembang gitu ya dengan diiringi seiring dengan kemajuan teknologi digitalisasi yang berkembang begitu pesat sehingga sumber data hari ini tidak hanya sekedar dari sensus, survei ataupun registrasi tapi kemudian ada dari big data. Di mana big data ini pun kaya akan informasi gitu ya, baik dia yang sifatnya administratif, kemudian digital komersil, bisa juga perangkat pelacakannya menggunakan GPS dan lain sebagainya. Saya kira ini sudah cukup familiar juga terkait big data gitu ya, terlebih di teman-teman geografi gitu ya. Nah, tadi sumber data ketika kita berbicara survei ya, kembali lagi saya ngajak teman-teman semua untuk melihat kuantitatif survei. Artinya ketika kuantitatif survei kita menggunakan sampel gitu ya. Menggunakan sampel dan nantinya ada teknik sampling. Nah, untuk menentukan jumlah sampel dengan metode sampling tertentu atau teknik sampling tertentu, ini ada dua jenis, ada random dan non-random. Atau sering disebutnya kalau yang random itu probability sampling dan yang non-random itu non-probability sampling. Perbedaannya antara probability sampling dan non-probability sampling itu ketika kita probability maka hasil penelitian kita bisa digunakan untuk mengeneralisasi populasi. Tapi kalau untuk non-probability, kita tidak bisa mengeneralisasi untuk keputusan di level populasi. Jadi hanya berlaku untuk sampel dari yang kita amati gitu ya, seperti itu. Nah, ini kenapa kita menggunakan sampel gitu ya. Pertimbangannya adalah pertama praktis. Hemat waktu, biaya, dan tenaga. Tentu dalam sebuah penelitian kita dihadapkan pada constraint ya, berapa lama waktu yang diperlukan, kemudian berapa biayanya, tenaganya, termasuk kita ketika disertasi juga gitu ya, berpikir-pikir wah berapa lama, waduh kalau sekian lama kapan lulusnya gitu. Nah disinilah kemudian pentingnya sampel gitu ya.
Meskipun kita berbicaranya satu provinsi dengan menggunakan sampel dan bisa mengeneralisasi dengan sampel-sampel kita misalkan di level kabupaten yang tersebarnya atau bahkan di level kecamatan hanya mengambil beberapa rumah tangga, bukan beberapa, sejumlah rumah tangga atau sejumlah sampel itu bisa mengeneralisir untuk lingkup provinsi gitu ya. Nah, yang kedua, seringkali tidak mungkin mengamati seluruh anggota populasi. Tentu ya, karena bisa merusak atau malah tidak akurat gitu. Karena saking banyaknya, kita tidak fokus dan kemudian tergesa-gesa gitu. Akhirnya kita tidak bisa mengamati dengan seutuhnya gitu ya, apa yang ingin kita teliti. Kemudian yang terakhir, alasan dengan manajemen proyek lebih mudah gitu ya, karena ketika populasi membutuhkan sumber daya manusia yang banyak, pengambil datanya gitu. Nah, ini kan perlu pengawasan dan perbaikan yang perlu monitoring gitu ya, perlu monef di lapangannya, bagaimana kemudian melatih keseragaman atau standarisasi dari petugasnya gitu. Itu sangat memakan waktu, biaya, dan energi yang luar biasa ketika kita menggunakan populasi atau tidak mengambil sampel. Nah, ketika kita lihat ketika berbicara survei, maka kita punya kerangka samplingnya. Jadi berapa nih, siapa kerangka sampling kita gitu, tahu dulu populasinya. Seperti tadi saya contohkan yang mudah gitu ya, apa namanya, mahasiswa UGM. Artinya kita bisa meminta data seluruh mahasiswa UGM gitu. Nah, kemudian kita urutkan baik berdasarkan fakultas, kemudian tahun masuk dengan karakteristik tertentu tentunya. Kemudian kita menggunakan sampling proses, mengambil datanya dengan teknik sampling tertentu dari sejumlah data yang banyak tadi gitu ya, bahwa sampling prem kita adalah mahasiswa UGM. Kemudian kita menggunakan teknik sampling tertentu, maka kemudian didapatlah sejumlah sampel untuk penelitian sesuai dengan kajian kita. Nah, dari proses survei, ketika kita melakukan survei tentu lebih sebagian besar gitu ya, dan biasanya memang ketika sampel ini tentu untuk melihat populasi, sehingga analisisnya nanti inferensia dan menggunakan teknik samplingnya cenderung yang probability ketika memang ingin mengeneralisir keputusannya. Mengeneralisir itu artinya bahwa apa yang kita amati dari sejumlah sampel itu bisa menggambarkan kondisi populasinya. Meskipun misal dari sejumlah mahasiswa UGM itu ada 20.000, kita sampelnya 500 orang dengan teknik sampling tertentu, maka dari data ataupun hasil analisis 500 orang itu tetap bisa mencerminkan itulah kondisi dari amatan kita di mahasiswa UGM gitu ya. Kemudian berikutnya, ini tahapan ketika kita mau mengambil sampel gitu ya, menentukan sampel dari mulai mendefinisikan tadi, menentukan kerangka samplingnya siapa, kemudian membangun sampling premnya, dan dilanjutkan dengan spesifik sampel apa yang akan kita gunakan, apakah laki-laki perempuan, kemudian usianya misalkan usia produktif gitu ya, atau di anak-anak dan lain sebagainya, sesuai dengan tujuan penelitian kita. Kemudian determining terkait dengan ukuran sampelnya, dan selanjutnya menentukan siapa sampel terpilihnya. Nah, setelah ini tahapan dalam menentukan sampel, bagaimana kemudian kita memilih sampelnya itu? Ada teknik samplingnya, tadi yang seperti saya sampaikan, ada probability dan non-probability. Pertama, untuk yang probability sampling, ini ada sebentar. Simple Random Sampling atau sering disingkatnya SRS. Jadi ini diurutkan, kalau sederhananya seperti kita mau arisan gitu ya. Tanpa ada kriteria tertentu yang mendasarinya, diurutkan, kemudian dipilih siapa yang keluar terpilih baik menggunakan software ataupun yang manual dengan kocokan, itulah sampelnya. Kemudian Stratified Random Sampling. Untuk Stratified Random Sampling ini dia ada strata tertentu gitu ya. Misalkan strata yang kita gunakan adalah pendidikan. Sehingga di dalam kelompok sampelnya
itu akan seragam, tetapi di dalam di dalam antar stratanya itu akan heterogen, berbeda-beda gitu ya, seperti itu. Kemudian ada systematic sampling, ada cluster sampling. Ini cluster sampling kebalikan dari stratified. Jadi di dalam klasternya dia heterogen gitu ya, di antar klasternya homogen. Kemudian di non probability sampling, sebelum itu ada probability proportional size area gitu ya, seperti itu. Kemudian ada non probability sampling dari mulai convenience sampling, kemudian purposive sampling, kuota sampling, dan snowball sampling. Mungkin yang paling sering digunakan di sini purposive sampling dan snowball gitu ya. Purposive sampling itu sesuai dengan tujuan penelitian kita mau melihat preferensi konsumen di sebuah minimarket, maka kita datang di minimarket, menunggu konsumen datang, di siapapun yang datang, usianya berapapun, jenis kelaminnya mau laki-laki atau perempuan, pokoknya dia konsumen, kita wawancara gitu ya. Seperti itu. Kalau kemudian kuota itu kita menentukan kita membatasi hanya 10 karyawan di sebuah perusahaan yang kita ambil samplingnya gitu ya. Kemudian snowball ini lebih dari kita mengetahui satu responden untuk mendapatkan responden lain atau sampel lain yang kita butuhkan di dalam penelitiannya, kita bertanya terhadap responden tersebut, kemudian dikenalkan lagi. Misalkan kita mau menggunakan snowball sampling untuk mengkaji lansia produktif gitu. Kita tahu satu orang lansia A, ya sudah kita wawancara dulu, kita tanya-tanya dulu lansia A tersebut, dan setelah selesai kita tanyakan lansia A siapa lagi yang memiliki karakteristik seperti A, B, C, D, E, F gitu kan. Dia nanti tunjukkan dan selanjutnya. Hanya etikanya di dalam snowball ini lebih baik pemberi informasi itu kita rahasiakan kepada responden-responden berikutnya gitu ya. Tidak, saya tahu Bapak dari Ibu X dan seterusnya gitu. Tidak menyampaikan, kita hanya sebatas menanyakan siapa lagi responden kita. Relatif mirip dengan kemarin yang disampaikan oleh Prof. Prianta ketika kita berbicara di kualitatif. Nah, beberapa metode sampling non probability ini seringkali juga digunakan di kualitatif. Jadi metode teknik sampling ini sebetulnya bisa juga digunakan di kualitatif gitu ya, metode analisis kualitatifnya, dengan untuk mempermudah kita menentukan siapa saja dan berapa banyak sampel yang kita akan wawancarai, meskipun kemudian batasan di kualitatif sampai pada batas jenuh gitu ya, bahwa jawabannya sudah selesai gitu, bahwa ini hasil penelitian kita untuk bisa kita analisis lebih lanjut. Kemudian selanjutnya setelah saya sedikit mengupas terkait teknik sampling, karena tadi kita di awal berbicara kuantitatif survei, sehingga bahwa yang melandasi survei itu adalah sampel gitu ya, dan sampel bagaimana mengambilnya dengan teknik sampling. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik gitu ya untuk Bapak Ibu ketika akan melakukan penelitian kuantitatif dan berbasis sampel, tidak di level populasi. Nah, selanjutnya di dalam kuantitatif kita coba mengenal apa itu data gitu ya. Data ini adalah suatu yang diketahui dan dianggap atau misalkan informasi yang berupa angka gitu ya. Kalau berdasarkan undang-undang statistik, kalau lebih luasnya ini bisa berupa fakta, fakta atau deskripsi yang berbentuk angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, dan lain sebagainya yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. Nah, seringkali kita terkecoh kapan kita menggunakan data, apa itu informasi, dan apa itu pengetahuan gitu ya. Data itu kumpulan fakta berupa angka, seperti yang tadi didefinisikan sebelumnya. Nah, informasi itu keterangannya tentang sifat, ciri, karakteristik tertentu dari amatan individu dan atau kelompok. Dan pengetahuan itu ringkasan dari berbagai informasi. Contohnya kalau data itu umur,
jenis kelamin. Informasi ini berarti berisi berbagai rentang umur. Kalau jenis kelamin berarti nanti ada informasinya laki-laki perempuan, kemudian asal daerah, maka kemudian nanti informasinya asal daerah seluruh mahasiswa UGM misalkan seperti itu. Dan pengetahuan yang bagaimana? Pengetahuan itu memperoleh gambaran mengenai umurnya. Jenis kelamin biasanya kalau sudah bentuk pengetahuan itu lebih agak kompleks gitu ya. Misalkan umur berdasarkan jenis kelompok umur berdasarkan jenis kelaminnya, atau kemudian mahasiswa berdasarkan asal daerah dan jenis kelaminnya seperti itu. Itu sudah berupa pengetahuan. Kemudian ada beberapa jenis data gitu ya. Pertama berdasarkan sifatnya, ada kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu bentuk angka bisa nilai, kemudian berat badan gitu ya, kemudian tinggi badan. Kalau yang kualitatif itu seperti jenis kelamin, status pekerjaan yang nantinya akan jatuhnya bentuk datanya adalah nominal ordinal ketika berdasarkan skala pengukuran. Dan untuk data kuantitatif nanti skala pengukurannya di data interval dan rasio. Saya kira di dalam penelitian kuantitatif data berdasarkan skala pengukuran inilah yang sering kita poin penting yang harus kita pahami, karena dari jenis data inilah kita akan menentukan metode apa yang tepat untuk analisis berikutnya, untuk analisis statistik selanjutnya gitu ya. Nah, data nominal itu data apa? Data kategorik tanpa urutan atau tidak memiliki ranking. Seperti agama, jenis kelamin gitu ya, wilayah tempat tinggal, perkotaan, perdesaan. Kemudian data ordinal ini kategorik memiliki urutan, dan antar kategorinya, jarak antar kategorinya tidak pasti karena dia data kategori gitu ya. Dalam artian ranking 1 dengan ranking 2 itu tidak tahu jaraknya berapa gitu ya di data ordinal ini, atau seperti skala Likert setuju tidak setuju gitu. Jaraknya dari setuju ke tidak setuju kan kita tidak tahu gitu ya. Itu ibarat kata ya penilaian apa yang kita rasakan misalkan seperti itu. Contohnya tingkat kepuasan, kemudian data interval ini nolnya tidak absolut gitu. Jadi jarak antar nilainya sama tetapi tidak absolut. Contohnya suhu 0 derajat di Celcius tidak sama dengan 0 derajat di Fahrenheit gitu ya. Kemudian data rasio jarak antar nilainya sama dan memiliki nilai 0 absolut. Misal pendapatan, usia. Yang memudahkan itu ketika rasio itu bisa terbandingkan. Kayak usia kan misalkan saya usia 30 tahun, adik saya 15 tahun. Artinya usia adik saya itu setengahnya dari usia saya gitu ya. Jadi ada keterbandingannya, mudah untuk dibandingkan untuk rasio, dan paling mudah ketika nolnya itu sama absolut itu, bahwa ya ketika kita mengukur tinggi nolnya kan sama ya. 150 itu bahwa nolnya sama di titik nol gitu. Nolnya sudah absolut. Nah ini untuk memudahkan memahami tadi kapan dikatakan nominal, ordinal, dan interval, kira nanti bisa di review masing-masing gitu ya. Dan selanjutnya ada jenis data, ada cross section, time series, dan panel. Nah kalau panel ini dia gabungan antara cross section dan panel, dan time series. Jadi dia pada satu titik waktu dan memperhatikan data runtun waktunya. Satu kasus dan data runtun waktunya. Contohnya jumlah anak putus sekolah di kabupaten kota di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2025. Kalau kita mengamatinya hanya pada tahun 2000, maka itu jatuhnya cross section. Tapi karena kita melihat runtun waktunya dari 2000 sampai 2025, data yang sama itu maka kemudian akhirnya jatuh ke panel gitu ya. Dan metode analisisnya pun nanti ada khusus misalkan seperti regresi panel gitu ya. Kemudian selanjutnya ada berdasarkan sumbernya, data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan sendiri oleh peneliti gitu ya, penelitian tentang misalkan dampak MBG terhadap kesejahteraan rumah tangga menggunakan data dari survei yang dilakukan oleh peneliti secara langsung. Kita yang datang ke sekolah-sekolah mewawancarai anaknya, gurunya, tapi karena sasaran rumah tangga misalkan langsung ke orang tuanya.
data sekunder menggunakan data dari pihak orang lain gitu ya. Nah, ada juga yang kemudian data primer itu misalkan Bapak Ibu menggunakan raw data dari BPS atau kemudian dari Kemenkes gitu ya, dari data SGI atau data SKI, data SDKI itu juga data primer karena kita menggunakan raw datanya yang diambil langsung ke lapangan meskipun peneliti kita tidak langsung mengambil tetapi menggunakan tenaga pengumpul lapangan yang lain gitu ya. Kemudian berdasarkan penyajiannya ada data mikro dan data makro. Data mikro unit analisisnya individu, misalnya jenis pekerjaan, rumah tangga dan perusahaan atau jumlah anak gitu ya. Kemudian data makro ini unit observasinya wilayah negara. Contoh konkretnya untuk data makro ini data-data yang mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan dari BPS atau KL lain gitu ya, berapa jumlah penduduk, berapa angka inflasi gitu, kemudian jumlah penduduk miskin seperti itu data makro. Nah, selanjutnya di dalam kuantitatif kita mengenal adanya variabel. Jadi variabel ini adalah nilainya berubah-ubah menurut waktu dan berbeda menurut tempat dan elemen gitu ya. Kalau menurut yang lainnya lagi bahwa variabel ini adalah karakteristik yang kita amati di dalam sebuah penelitian gitu. Karakteristik unik dari suatu amatan yang sedang kita kaji dalam sebuah penelitian. Nah, di dalam variabel pun ada variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit itu variabel yang nilainya dapat dihitung atau dicacah, jadi bilangan bulat. Jumlah anggota keluarga gitu ya, jumlah anggota rumah tangga, jumlah mahasiswa itu variabel diskrit. Ada juga variabel yang nilainya tidak terbatas, yang diukur dan dicatat sampai tingkat ketelitian tertentu, ini variabel kontinu. Nah, variabel kontinu ini dia tidak terbatas, yang memudahkannya itu memungkinkan data angkanya itu ada sampai desimal, misalkan pendapatan gitu ya, rata-rata PDRB di setiap kabupaten kota seperti itu data salah satu contoh variabel kontinu gitu ya, inflasi, kemudian nilai tukar rupiah gitu, itu variabel kontinu. Nah, ini hal lain yang perlu kita pahami di dalam kuantitatif, ada elemen, karakteristik, dan variabel. Kalau variabel tadi seperti umur, jenis kelaminnya, kalau elemen itu unit terkecil dari objek penelitian. Jadi sampel-sampelnya, respondennya itu elemen terkecilnya. Dan karakteristiknya itu apa? Karakteristiknya itu dari data variabelnya, nilai atau skor amatan dari variabelnya. Ada umurnya 18 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, itu karakteristik gitu ya. Nah, ini sebagai pengantar dari materi kuantitatif, ada pengumpulan data gitu ya. Saya kira ini sudah bisa dan sangat umum, ada yang wawancara, observasi, self enumerasi, eksperimen, catatan administratif. Kemudian sekarang masuk ke jenis analisisnya. Tadi di awal sudah disampaikan, di kuantitatif ini ada deskriptif dan inferensia. Apa yang membedakan deskriptif dan inferensia? Dari proses akhirnya, kalau di deskriptif kita tidak bisa menyimpulkan apa yang sedang kita amati, hanya bisa menyatakan misalkan dari sebuah grafik gitu ya, rata-rata penduduk di kabupaten kota provinsi di Pulau Jawa itu ada di 2 juta gitu ya. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan itu sangat padat atau padat gitu, atau kemudian di dalam deskriptif ini sebatas memberikan gambaran gitu ya, mengungkapkan pola dan hubungannya. Kalau antar variabel misalkan jenis kelamin dengan tingkat pendapatan gitu, kita hanya bisa ada kecenderungan hubungan antara jenis kelamin dan pendapatan, bahwa rata-rata pendapatan yang lebih dari 2 juta per bulan itu didominasi di kelompok laki-laki. Hanya seperti itu saja.
Apakah hubungannya itu signifikan atau tidak, itu sudah masuk di wilayahnya inferensia. Harus dilakukan uji statistik terlebih dahulu gitu ya. Karena tujuan inferensia ini adalah membuat generalisasi atau membuat estimasi parameter populasi. Secara bahasa lainnya, kita bisa menyimpulkan gitu ya, apakah variabel X1, X2, X3 itu berpengaruh terhadap Y atau tidak gitu. Nah, ini disimpulkannya di inferensia. Kalau di deskriptif kita hanya bisa melihat ada kecenderungan berhubungan atau tidak gitu ya. Seperti itu. Nah, analisis deskriptif ini beberapa manfaatnya untuk memahami karakteristik data, menganalisis data untuk memahami distribusi, pola, tren yang ada dari data yang kita amati, kemudian menyederhanakan data, kemudian mengidentifikasi pola umum dalam sekumpulan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, kemudian memberikan gambaran awal tentang data, dan dari analisis deskriptif ini juga bisa menjadi gerbang awal kita untuk melihat jenis analisis uji statistik lanjut apa yang kemudian bisa kita gunakan gitu ya dari eksplorasi data awal ini, dari analisis deskriptif ini gitu. Membandingkan kelompok data, kemudian memvisualisasi data serta menyediakan dasar untuk mengambil keputusan. Nah, ini beberapa jenis analisis deskriptif, itu ada ukuran pemusatan gitu ya, ada mean, median, modus. Kalau data kita cukup bervariasi, bahkan ada data pencilannya gitu, lebih baik menggunakan median atau modus kalau memang ada yang frekuensinya sering terjadi gitu. Karena kalau untuk rata-rata ini sangat dipengaruhi oleh data ekstrim gitu ya. Jenis datanya itu nanti interval rasio, kemudian ukuran penyebaran dispersi, atau dispersi ini ada range, varian, standar deviasi, ada koefisien variasi gitu ya, ada interkuartil dan sebagainya. Kemudian distribusi frekuensi ini bisa menggunakan tabel frekuensi atau histogram, pie chart. Ini bentuk bagaimana kita melihat sebaran datanya gitu ya dari distribusi frekuensi. Kemudian ukuran posisi ada persentil, kuartil, desil, tabulasi silang, analisis hubungan antar dua variabel atau lebih. Nah, biasanya kalau udah di skripsi, disertasi, tesis, lebih banyak bergerak di tabulasi silang yang nantinya dibumbui oleh posisinya dari memunculkan ukuran pemusatan gitu ya, atau menyatakan sebaran apakah datanya heterogen atau datanya homogen gitu, dibumbui dengan penjelasan akan ukuran penyebarannya. Kemudian ada visualisasi data, ini bisa histogram, pie chart, bar chart, box plot, scatter plot, line chart. Nah, dari visualisasi data ini bisa menjadi gerbang awal, gambaran awal untuk kita menentukan jenis analisis mana yang tepat kita gunakan untuk uji statistiknya. Ada spasial gitu ya, deskriptifnya berupa sebaran data yang kita visualisasi ke dalam bentuk peta gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini contoh-contohnya, yang ini peta, ini juga masih deskriptif gitu ya, belum masuk analisis spasial secara statistik. Kita hanya menampilkan bagaimana sebaran, misalkan di sini kepadatan penduduk, di mana yang paling padat dan di mana yang jarang penduduknya. Kemudian di sini persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, ini untuk garis, biasanya diagram garis ini untuk melihat tren ya, bagaimana dinamika atau fluktuasi naik turunnya data yang kita amati. Nanti di belakang saya akan memaparkan bagaimana kita menggunakan berbagai jenis tools-tools di deskriptif untuk menggambarkan kajian kita gitu ya. Nah, seperti ini. Visualisasi datanya, histogram biasanya untuk melihat pola distribusi data, mengidentifikasi nilai-nilai yang sering muncul atau yang lebih jarang terjadi. Karena histogram seperti yang gambar sebelumnya, kita lihat mana yang paling banyak gitu ya, mana yang paling sedikit gitu ya, seperti itu. Kemudian diagram batang menunjukkan perbandingan dengan beberapa kategori, karena biasanya diagram batang, satu batang itu kan
laki-lakinya berapa persen gitu, perempuannya berapa persen, atau kemudian pendidikan SD-nya berapa untuk laki-laki, sampai dengan perguruan tinggi S3-nya berapa di kelompok laki-laki, batang kedua perempuan, sehingga itu untuk melihat perbandingan cenderung lebih mudah terlihat. Kalau menggunakan histogram agak sulit gitu ya kalau mau membandingkan. Kemudian ada diagram pencar. Nah, diagram pencar ini bisa menunjukkan hubungan dua variabel sebagai identifikasi awal analisis regresi atau analisis korelasi gitu ya, mendeteksi adanya anomali yang bertentangan gitu ya, bertentangan dengan asumsi awalnya harusnya seperti apa, ternyata kejadiannya berlainan dengan dugaan kita awal gitu. Itulah di kuantitatif, kadang berharap data itu mulus, diolah sekali langsung jreng keluar sesuai harapan kita, sesuai dengan teori, ternyata banyak hal yang terjadi gitu ya, bahkan seringkali hasilnya itu berseberangan dengan teori yang ada gitu. Nah, di sini bisa terlihat di diagram pencar menunjukkan distribusi sebaran, karena nanti apakah distribusinya sudah normal, biasanya kuantitatif kalau kita analisisnya kuantitatif cenderung melihat distribusinya, karena beberapa metode analisis di statistik itu ada yang mensyaratkan bisa digunakan kalau datanya berdistribusi normal. Ketika datanya tidak normal, misalkan dia cenderung Poisson atau misalkan distribusi yang lain gitu ya, tidak mulus seperti lonceng, berarti kita harus menyesuaikannya, tidak menggunakan misalkan analisis regresi linier gitu. Bisa dengan metode-metode lain yang bersesuaian, bahkan bisa sampai dengan Bayesian. Kemudian melakukan prediksi. Dari diagram pencar ini bisa melakukan prediksi, kemudian tabel frekuensi untuk mengorganisir dan menyajikan data dalam bentuk frekuensi dan jumlah kemunculan setiap nilai atau kategori dari variabel di dalam dataset. Nah, selanjutnya tadi itu analisis deskriptif, sekarang analisis inferensia. Di dalam analisis inferensia kita akan mengenal namanya interval kepercayaan. Memberikan rentang nilai perkiraan untuk parameter populasi gitu, dan tingkat kepercayaannya biasanya 95% gitu ya, atau nantinya dan seringnya kalau sudah penelitiannya kompleks gitu ya, biasanya memang nanti menggunakan uji hipotesis gitu ya, kita langsung menggunakan p-value. Tapi sebetulnya dasar awal bagaimana kemudian kita tolak H0 atau terima H0 dengan alfa tertentu, baik 0,05, 0,1 atau 0,01, sebetulnya berangkat dari interval kepercayaan ini gitu ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah belajar dulu di pengantar statistik gitu ya, kapan diterima, di mana wilayah penolakan, di mana wilayah penerimaan. Ini saya sedikit mereview aja beberapa konsep dasarnya dari analisis data kuantitatif. Ini perbedaan inferensia dan deskriptif gitu ya. Saya kira tadi sudah tergambar di paparan sebelumnya, nanti bisa Bapak Ibu review secara mandiri. Nah, bagaimana kemudian kita memilih metode statistik yang tepat? Pertama, pahami tujuan penelitiannya. Yang kedua, kenali jenis datanya. Tadi terutama dari skala datanya ya, ini sangat berpengaruh terhadap jenis atau metode statistik yang akan kita gunakan berikutnya. Kemudian kenali variabel dan hubungannya. Tentu ini berarti perlu dasar teori yang kuat gitu ya. Pertimbangan rancangan penelitian, ini kita akan menggunakan metode apa gitu ya, dari mulai pengambilan teknik samplingnya sampai teknik analisisnya. Kemudian tinjauan asumsi statistiknya tadi seperti kalau menggunakan regresi linier, maka harus memenuhi 4 asumsi klasik gitu ya, dia harus berdistribusi normal, kemudian uji heterokedastisnya, homogenitasnya dan sebagainya gitu ya. Pertimbangkan jumlah sampelnya, apakah sampelnya sudah mencukupi atau tidak. Ini sangat penting karena kalau untuk yang probability dan dia menggunakan inferensia, mengeneralisir ke level populasi, jumlah sampel ini harus ada batas kecukupannya. Bagaimana menentukannya tadi menggunakan teknik-teknik sampling yang bersesuaian dengan kajian Bapak Ibu gitu ya. Apakah nanti jumlahnya 100 dari 1000 populasi yang ada atau hanya 50, itu tergantung dari metode teknik samplingnya.
Kemudian konsultasi dengan ahli statistik, saya kira ini lebih pada formalisasinya saja ya, dan menggunakan software statistik. Ini lebih pada teknis analisis atau teknis pengolahan datanya. Atau kalau di dalam disertasi, tesis, ataupun skripsi, ya ini berkonsultasi dengan promotor atau dosen pembimbing terkait dengan ketepatan teknik analisis statistik dan penggunaan software untuk pengolahannya. Nah, kriteria pemilihan tool statistik gitu yang perlu kita perhatikan, jumlah variabel yang akan diuji, apakah akan melihat hubungan saja atau melihat sebab akibat gitu ya. Jenis datanya tadi nominal, ordinal, interval atau rasio, dia kontinu atau kategorik, jenis desain penelitiannya dependen atau independen, apakah sampelnya itu berpasangan atau tidak berpasangan gitu, berpasangan kemudian pendekatan yang digunakan ini kita parametrik atau non parametrik gitu. Nah, ketika berbicara parametrik dan non parametrik, metode statistiknya seperti yang bisa dilihat di bagan ada untuk parametrik ketika desain studinya atau sampelnya berpasangan, maka bisa menggunakan dua kelompok berpasangan ini untuk misalkan uji beda apakah rata-rata nilai kelas A dengan kelas B itu sama atau berbeda, bisa menggunakan t-test ketika memenuhi asumsi untuk t-test. Kemudian lebih dari dua kelompok bisa menggunakan ANOVA. Kemudian yang tidak berpasangan ini ada dengan t-test untuk tidak berpasangan. Ada ANOVA juga untuk lebih dari dua kelompok. Kemudian di non parametrik ini ada Wilcoxon dan Friedman ketika datanya berpasangan, dan Mann-Whitney, Kruskal-Wallis ini untuk data tidak berpasangan. Tentu tidak hanya di batas ini saja ya, ini sebagai contoh jenis yang termasuk ke dalam parametrik dan non-parametrik berdasarkan kategori sampelnya, apakah dia berpasangan atau tidak berpasangan. Nah, ini beberapa jenis metode lain yang lebih rincinya gitu ya. Untuk statistik deskriptif tadi sudah, sampel dengan populasi diketahui, maka kita bisa menggunakan one sample t-test atau z-test gitu ya. Ketika parametrik, ketika asumsi parametrik ini tidak terpenuhi, asumsi parametrik itu apa? Yang paling sering diperhatikan adalah distribusinya normal. Kalau normal ini nanti masuknya di parametrik. Ketika datanya tidak normal, maka masuk ke non parametrik gitu ya. Kemudian ada data berkelompok, berpasangan, ada sampel berpasangan dengan menggunakan t-test, kemudian Wilcoxon untuk non-parametriknya, tapi untuk data berpasangan, kemudian 3 atau lebih kelompok bisa menggunakan one-way ANOVA di parametrik, dan di non-parametrik menggunakan Kruskal-Wallis test. 3 atau lebih kelompok berpasangan menggunakan ANOVA, Friedman, ini saya lebih menyebutkan jenis ujinya gitu ya. Karena memang di kuantitatif ini cukup luas gitu ya. Ketika kita berbicara non parametrik saja misalkan untuk Wilcoxon ini satu bahasan yang khusus gitu ya. Sehingga saya lebih memantik dengan jenis-jenisnya saja. Mudah-mudahan ke depan kita bisa belajar lebih lanjut lagi gitu ya, atau bisa berdiskusi lebih lanjut di lain kesempatan. Mohon maaf ini saya hanya menyebutkan saja. Kemudian derajat hubungan linier untuk dua variabel. Kalau melihat hubungan ada korelasi person gitu untuk di parametrik. Kalau non parametrik ada rank Spearman atau kemudian ini ya Cochran gitu ya. Kemudian mohon maaf saya ini dulu ngecas dulu. Ini bahannya lumayan banyak, mudah-mudahan waktunya saya tidak over ya. Oke, lanjut. Ini penjelasan dalam bentuk rangka seperti yang sudah tadi disampaikan gitu ya. Ada yang menggunakan Fisher eksak atau chi-square untuk data yang tidak berpasangan. Kalau tadi kan ada Wilcoxon gitu, bisa juga menggunakan Fisher atau chi-square. Kemudian ini untuk data perbandingan yang bentuk datanya proporsi dengan jenis variabel kategorik biner gitu ya. Misalkan laki-laki
jenis kelamin iya tidak, pertanyaan-pertanyaan yang iya atau tidak, setuju atau tidak setuju gitu ya. Itu bisa menggunakan ketika ujinya hubungan bisa menggunakan person chi-square test atau Fisher exact untuk metode statistik. Metode statistiknya, kemudian untuk perbedaan proporsinya bisa menggunakan McNamara-Cohran, atau kalau melakukan perbandingan proporsi bisa menggunakan z-test for proportion gitu ya. Nah, ini contoh aplikatifnya, misalkan mau melihat perbedaan rata-rata pendapatan perempuan bekerja di sektor formal dan informal, variabelnya pendapatan, maka ujinya adalah independent sample t-test. Jika berdistribusi normal dan kalau tidak berdistribusi normal, maka menggunakan Mann-Whitney gitu ya. Perbedaan rata-rata jam kerja perempuan menurut tingkat pendidikan gitu ya. Jam kerjanya variabelnya jam kerja, kemudian ujinya kita kalau berdistribusi normal menggunakan one way ANOVA, kalau tidak berdistribusi normal Kruskal-Wallis test. Perbedaan rata-rata pendapatan perempuan ini bisa menggunakan per sample t-test untuk yang normal, dan ketika non normal kita menggunakan Wilcoxon gitu ya. Dan contoh seterusnya. Saya izin lanjutkan. Kemudian ini beberapa analisis statistik atau metode statistik lain yang sering digunakan seperti regresi logistik biner gitu ya. Datanya itu berupa kategorik biner, hanya dua, iya dan tidak gitu, atau berkode 1 dan 2, variabelnya independen, kategoriknya bisa lebih dari 2 kategorik, bisa, tetapi nantinya berarti analisis regresi logistik multinomial gitu kalau kategorinya lebih dari 2. Kalau 2 itu biner gitu ya. Variabel kontinu atau keduanya bisa, kalau variabel kontinu di regresi logistik biner bisa langsung digunakan gitu ya, tanpa kemudian kita ubah dulu menjadi data kategorikal, bisa langsung kita olah, tetapi perlu kehati-hatian dalam menginterpretasikan hasilnya ketika kita menggunakan regresi logistik biner, di mana variabelnya berskala data, interval, atau rasio. Bisa langsung digunakan tanpa dikategorikan terlebih dahulu, tapi perlu hati-hati dalam interpretasinya. Kemudian ada analisis regresi ordinal ketika pilihan-pilihan jawabannya seperti skala Likert. Skala Likert itu ada yang ada yang menyebutkan bahwa itu kontinu, ada yang ordinal gitu. Kalau saya termasuk mazhab yang bahwa Likert itu ordinal, sehingga perlu di Likert itu nggak bisa kita gunakan dengan regresi linier gitu ya. Ketika memang Likertnya tidak dijadikan sebuah skor gitu, karena ya ketika mengukur kepuasan kan misalkan satu variabelnya dijumlahkan jadi akhirnya skor gitu. Nah, kalau kita langsung mengolah data dari Likertnya itu masuknya data ordinal, sehingga yang paling tepat adalah menggunakan regresi logistik ordinal gitu ya. Nah, selanjutnya untuk melihat model lain itu ada yang disebut atau menggunakan ROC gitu ya, kurva ROC. Ini ada di regresi logistik juga, menentukan cut off pada variabel kontinu. Berapa dari kurva ROC ini adalah grafik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Karena di logistik itu sebetulnya kan mengklasifikasikan ya, mana yang sukses dan mana yang gagal. Maka kemudian dengan menggunakan kurva ROC sebetulnya kita bisa lebih mudah gitu ya. Biasanya kurva ROC itu teman-teman di medis ketika menguji cobakan atau di eksak-eksak menguji cobakan sebuah obat, yang paling efektif mana, dilihat sensitivity dan specificity-nya, mana yang paling baik kadar obat diberikan, dosis obat itu diberikan terhadap pasien dengan penyakit tertentu, itu menggunakan ROC. Kemudian ada untuk memprediksi probabilitas kelangsungan ketahanan hidup subjek untuk interval yang sama, bisa life table gitu ya. Tapi mungkin ini di teman-teman geografi jarang ya, banyak di kependudukan untuk life table ini. Kemudian untuk membandingkan waktu bertahan hidup gitu ya, analisis survival analisis. Jadi seberapa lama bayi yang lahir, mohon maaf kalau ini ya contohnya banyak di kependudukan karena saya ininya di sosial gitu ya, di kependudukan. Misalkan berapa
bayi yang lahir rendah ini dengan berat badan rendah ini bertahan hidup. Itu bisa dikaji dengan survival analysis menggunakan kurva Kaplan-Meier ataupun metode-metode lain di dalam survival analysis gitu ya. Ini hanya salah satu contohnya saja. Kemudian untuk menganalisis prediktor yang mempengaruhi probabilitas kelangsungan hidup bisa menggunakan analisis regresi Cox. Kemudian untuk akurasi diagnostik variabel dibandingkan dengan metode standar ini menggunakan diagnostik akurasi, sensitivity, specificity, bisa juga tadi menggabungkan dengan ROC ya. Kemudian untuk kesepakatan mutlak antar dua metode diagnostik, kita bisa menggunakan unweighted atau weighted kappa atau interclass correlation gitu. Ini untuk melihat hubungan tadi. Nah, tadi beberapa metode analisis regresi yang sebentar saya izin untuk ini dulu, stop share dulu. Apakah slide-nya sepertinya? Mohon maaf, Bapak Ibu, sebentar saya cek terlebih dahulu. Ya, Teh. Aman. Ya, ini ternyata slide-nya ada yang loncat. Sebentar saya ini. Karena setelah berbicara berbagai metode statistik tadi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berkenalan dengan metode spasial gitu ya, analisis spasial. Kalau tadi mungkin lebih pada analisis statistik secara umum gitu ya, tanpa melibatkan aspek keruangan. Nah, untuk selanjutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengenal atau mempelajari terkait dengan statistik spasial gitu ya. Nah, statistik spasial ini analisis untuk mengukur distribusi untuk kejadian berdasarkan keruangannya. Saya kira teman-teman geografi ini sudah pakarnya gitu ya. Saya hanya mengulas singkat saja. Nah, keruangan yang dimaksud itu bisa variabel berupa permukaan bumi seperti topografi, vegetasi, perairan, dan lain sebagainya. Kemudian dalam pengukuran distribusi suatu kejadian, ini ada dua kategori keruangan gitu ya. Ada yang identifikasi karakteristik dari suatu distribusi, ada yang kuantifikasi pola geografi dari suatu distribusi, seperti itu. Nah, pola distribusi spasial secara umum ini dibagi menjadi tiga, ada yang mengelompok atau cluster, itu beberapa titik terkonsentrasi atau berdekatan satu sama lain, dan ada area besar yang berisi sedikit titik yang sepertinya ada jarak yang tidak bermakna gitu ya. Ada yang menyebar, dispersi, itu setiap titik berjauhan satu sama lain dan secara jarak tidak dekat secara bermakna. Kemudian ada yang random, titik-titiknya acak gitu ya, dan posisi titik dengan titik lainnya saling terkait. Ini untuk pola sebarannya dan untuk mengapa kita menggunakan analisis statistik spasial, karena seperti hukum di geografi ya dari Tobler ini menyatakan bahwa segala sesuatu ini terkait satu sama lain, tetapi sesuatu yang berdekatan itu mempunyai keterkaitan yang lebih gitu. Jadi ada korelasi, ada hubungan antar satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Sehingga karakteristik ataupun variabel tertentu, baik itu variabelnya sosial ataupun variabel lainnya, dimungkinkan atau diduga ada keterkaitan ruang gitu dengan antar wilayah tadi. Nah, hal ini dapat dijelaskan bahwa kejadian suatu penyakit contohnya terkait dengan kedekatannya terhadap kondisi geografis tertentu di suatu wilayah. Misalnya keterkaitan penyakit dengan keberadaan atau posisi sungai, danau, dan sebagainya. Ini saya kira teman-teman geografi lebih profesional ya, lebih ahlinya gitu. Nah, apa yang terlihat secara visual pada peta itu tidak dapat dengan mudah dijelaskan secara kualitatif. Statistik spasial ini dapat menggambarkan hal tersebut secara kuantitatif. Jadi apa yang teramati secara kasat mata dengan statistik spasial kita bisa kuantifikasi gitu sehingga bisa lebih mudah untuk dianalisis gitu ya, membantu kita bisa menilai polanya, hubungannya, bagaimana trennya dari suatu distribusi atau sebaran data dalam penelitian kita. Nah,
dari statistik spasial ini kita memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena geografis dari suatu kejadian, kemudian penyebab suatu kejadian berdasarkan pola geografis spesifik gitu seperti COVID gitu ya. Ketika daerah A terkena virus COVID-19, apakah daerah sekitarnya itu terkena juga atau tidak gitu? Apakah sama-sama tinggi atau sama-sama rendah? Dari statistik spasial inilah kita bisa analisis dan bisa tahu bagaimana pola atau tren sebarannya. Kemudian diperoleh keputusan yang lebih baik untuk tingkat kepercayaan yang lebih tinggi pada statistik spasial. Nah, ini kegunaannya saya kira kalau untuk hubungan spasial antar distribusi ini bisa kita gambarkan secara kuantitatif dengan kedekatan jarak antar sebaran dengan beberapa metode. Ada yang menggunakan klaster seperti yang digambar sebelah kanan ya, dan ada yang menggunakan kuadran yang menyebar secara acak seperti gambar atau kuadran di sebelah kirinya, di sebelah kiri kita. Nah, kemudian di dalam spasial ini selain dengan hubungan ada jarak kedekatan ini bisa juga kita lihat dengan hubungan ketetanggaan, jarak ketetanggaan nearest neighbor distance gitu ya. Nah, untuk pengukuran jarak pun ini berbagai macam metode atau pendekatan ya yang diterapkan di dalam analisis statistik spasial. Nanti bisa menjadi suatu bahasan tersendiri ini statistik spasial gitu ya. Nah, contohnya seperti tadi di COVID-19, perkiraan fenomena yang tersebar luas seperti COVID disebarkan pada pengamatan di atas lokasi tertentu, pengukurannya berasal dari suatu lokasi, kemudian dikaitkan ke seluruh wilayah. Nah, misalkan melihat COVID menurut provinsi, maka akan terlihat COVID cenderung terjadi di wilayah dengan karakteristik seperti apa. Lokasi terdekat mengalami jumlah keterpaparan yang sama, namun setelah banyak kasus terjadi, pengelompokan lokasi menurut jumlah kasus mulai terbentuk gitu ya. Seperti di gambar berikut ini. Nah, jadi terlihat misalkan ternyata yang tinggi, yang oranye ini resikonya sedang gitu ya, banyak tersebar di Sumatera, Kalimantan gitu. Untuk yang lainnya, yang high itu di Sumatera hanya di beberapa provinsi, yang terlihat hampir hitam ini sebetulnya ini high risk gitu ya, dari merah yang memang resikonya tinggi. Jadi bisa terlihat gitu, yang awalnya kualitatif, sebaran secara tematik, peta tematiknya itu bagaimana, kemudian kita bisa identifikasi secara pola hubungan. Kalau di sini sebarannya ya dari berbagai warna yang kita berikan, kita bisa melihat sebaran COVID itu banyak terjadi atau keparahannya itu banyak di daerah mana, seperti itu. Itu untuk spasial. Kemudian di analisis statistik spasial, ini ada beberapa analisis eksploratif yang bisa menjadi analisis deskriptifnya gitu ya. Pendahuluan untuk kajiannya bisa menggunakan histogram box plot atau choropleth map dan box map gitu ya. Kalau untuk berbasis spasial, ketika tadi dieksplorasi data deskriptif di awal menggunakan histogram dan box plot, maka di spasial data analisis ini menggunakan choropleth map atau box map gitu ya. Untuk yang univariat, kalau yang bivariatnya bisa menggunakan conditional clustering map, multivariatnya bisa bubble chart, parallel coordinate plot gitu. Nah, ini sebagai contoh eksplorasi data atau analisis deskriptif untuk di data spasial gitu ya. Nah, kemudian di dalam statistik spasial kita ada mengenal spatial pattern gitu ya, pola spasial. Jadi sesuatu yang menunjukkan penempatan atau susunan benda-benda di permukaan bumi. Ini melihat contohnya distribusi populasi penduduk, distribusi pasar tradisional, distribusi kemiskinan, di mana itu masuknya di pola spasial. Spatial pattern yang akan menjelaskan bagaimana fenomena geografis terdistribusi dan bagaimana perbandingan dengan fenomena lainnya. Ini contohnya perbandingan persebaran kemiskinan dibandingkan dengan persebaran persentase penduduk berpendidikan SMA ke atas gitu. Ini beberapa contoh yang menggunakan
spasial pattern gitu ya, melihat sebarannya pola spasialnya. Kalau contoh yang spasial pattern oleh faktor lingkungan dan budaya, ini di daerah yang sering terkena banjir. Kita melihat masa kecenderungan masyarakatnya migrasi ke lebih tinggi, menyebabkan perubahan pola pemukiman gitu ya, dari tadinya terkonsentrasi di sungai, kemudian menyebar ke dataran tinggi. Nah, dari aspek ini, statistik spasial ini menjadi alat gitu yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis spasial pattern dari berbagai objek geografis yang terjadi dan bagaimana perubahannya di suatu lokasi. Nah, ini bentuk sebarannya dari yang menyebar atau acak sampai dengan yang klaster gitu ya. Kemudian ini bentuk spasial random, pattern pola-polanya tadi, pola spasialnya ada yang random, ada yang uniform, cluster gitu ya. Kalau sudah dipetakan seperti pengumpulannya yang berwarna merah, kemudian ada yang biru, dan seterusnya. Ini jenis-jenis atau pattern dari spasial. Ini untuk metode mendeteksi pola spasial bisa menggunakan kuadran analisis gitu ya. Ada yang kuadran 1, 2, 3, 4, nanti dia cenderung apakah ada hubungan, kalau kita mengamatinya dua variabel gitu ya, X dan Y, apakah ada hubungan atau tidak. Itu secara spasialnya bisa menggunakan kuadran analisis, bisa menggunakan kernel density estimasi ketika kita menganalisis pola yang membentuk kelompok di mana dalam satu kelompok jaraknya berdekatan. Nah, kalau jarak untuk menghitung jarak pola antar titik yang kita misalkan sulit menentukannya, ini ada nearest neighbor distance gitu ya. Banyak sekali metodenya, ini nanti bisa menjadi bahasan tersendiri untuk perhitungan atau mengukur jarak ketetanggaan. Nah, selanjutnya ada yang setelah kita mengenal pola spasial, ada yang disebut autokorelasi spasial. Ini analisis yang akan menganalisis spasial pattern dari penyebaran titik dengan membedakan lokasi dan atributnya. Untuk autokorelasi spasial ini dalam konteks geografi, kan tetangga terdekat ini lebih berhubungan dibanding dengan yang berjauhan. Tadi yang konsepnya Tobler itu ya. Kemudian autokorelasi spasial ini untuk melihat korelasi antar variabel dengan dirinya sendiri berdasarkan ruang, atau dapat juga diartikan suatu ukuran kemiripan dari objek di dalam suatu ruang, jarak, waktu, dan wilayah gitu ya. Nah, untuk ada uji statistik dalam untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi spasial itu menggunakan uji independensi gitu ya. Bagaimana kemudian apakah ada sebaran tertentu yang dimiliki oleh data kita atau dia menyebar secara acak. Itu kita bisa deteksi dengan uji independensi. Nah, beberapa metodenya untuk mengidentifikasi autokorelasi spasial ada Moran's-E, ada Jersey-C, sama LISA gitu ya. Nah, autokorelasi spasial ini ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Ketika positif artinya nilai yang berdekatan lokasinya akan mirip dibanding dengan yang berjauhan. Jadi yang berdekatan memiliki kemiripan karakteristik gitu ya. Sedangkan kalau autokorelasinya negatif, maka nilai yang berdekatan lokasinya lebih tidak mirip dibandingkan dengan nilai yang berjauhan korelasinya. Mohon maaf saya agak cepat, ternyata tinggal 6 menit. Ini contoh autokorelasi spasial dengan menggunakan Moran's-E gitu ya. Di sini dengan nilai Moran's-E 0,243 dan cukup signifikan bahwa menyatakan ada autokorelasi spasial, dan ketika kita coba petakan gitu memang terlihat gitu ada ketergantungan spasial atau apa namanya, ada autokorelasi spasial di mana yang merah ini dia dua variabelnya itu tinggi, misalkan ya pendapatannya tinggi tapi kemiskinannya tinggi, misalkan ya PDRB-nya tinggi tapi kemiskinannya tinggi, ada di yang merah, dan ternyata mengumpul, yang merah berkumpul berdekatan dengan sesama yang merah, begitupun dengan warna lainnya. Artinya kedekatan mengumpulnya warna-warna di satu titik ini menjadi penunjuk bahwa ada
pengaruh ke ruangan, ada aspek spasial di sana sehingga bisa dilanjutkan untuk dianalisis secara statistik spasial gitu. Nah, selanjutnya ada geospasial gitu. Kalau ini sebetulnya lanjutan dari spasial gitu ya. Nah, di sini lebih ini ada vektornya, ada rasternya. Saya kira teman-teman geografi lagi-lagi ini menjadi lebih pakar gitu ya untuk geospasial. Kalau kami lebih banyak di statistik spasialnya gitu ya. Saya izin langsung ke contohnya. Sorry saya, nah ini untuk perkembangan data geospasial dari dalam beberapa dekade terakhir. Ini ada yang GPS gitu ya. Kalau di BPS hari ini sudah basis pendataan karena memang saya di Polstat STIS, Sekolah Ikatan Dinas dari BPS. Untuk di BPS sendiri, sekarang pendataan-pendataan sudah basisnya itu geospasial. Jadi GPS ini sudah menjadi satu hal yang selalu menempel di setiap pendataan gitu. Kita harus nge-tagging di mana koordinatnya. Kemudian jaringan seluler mendukung penentuan posisi tanpa memerlukan GPS. Kemudian ada AirFit ya yang mengidentifikasi frekuensi radio. Ini memudahkan untuk mengidentifikasi barang dan melacaknya saat barang tersebut bergerak melalui ruang dan waktu. Misalnya paket gitu ya, mobile yang melewati titik tol gitu, itu bisa menggunakan AirFit untuk ininya. Dan geospasial nanti hari ini berkembang juga dikaitkan dengan berkembangnya big data gitu ya. Big data ini data yang memang besar gitu ya. Kalau menurut UNICEF datanya sulit dikumpulkan, disimpan dan diproses dalam sistem konvensional. Jadi karena saking besarnya dari sisi volume, kecepatan, struktur dan variasinya, maka ini tidak bisa kita olah atau kita proses dengan sistem statistik konvensional biasa. Nah, geospasial tadi sekarang banyak terintegrasi dengan big data. Bagaimana kemudian big data ini dihasilkan? Ini dari berbagai sumber ya, ada sensor gathering information untuk kayak misalkan iklim atau kemudian traffic, electricity smart meter, ada dari sosial media, kemudian ada dari transaksi mungkin dari e-commerce gitu ya, seperti itu. Mohon maaf, Bu Rizni, Ya. 2 menit lagi. Oke, baik, Mbak. Nah, ini karakteristik dari big data ya, ada volume yang cukup besar, billion of row and million column gitu. Jadi banyak sekali, lebih dari terabyte gitu ya. Kemudian ada variasinya sangat banyak, baik dari segi struktur, jenis data gitu ya, ataupun mungkin bentuk datanya. Kemudian velocity dan veracity dari kondisi datanya tersebut. Saya coba agak kencang di sini. Ini berbagai jenis ininya ya, sumber datanya, karena ada satu lagi. Nah, untuk analisis big data ini bisa untuk deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Dan yang terakhir, ini beberapa contoh penggunaan big data ya, dari bisa untuk statistik komuter, bagaimana kemudian kegiatan orang itu berpergian dari satu titik ke titik berikutnya gitu ya. Kemudian ada untuk indikator sosial, beberapa indikator sosial ini juga sudah menggunakan informasi big data. Kemudian ada analisis data spasial juga dari big data bisa kita manfaatkan. Nah, yang terakhir ada AI gitu ya, yang mau saya sampaikan kalau terkait AI, pada dasarnya AI ini adalah berbasis data dan analisis kuantitatif gitu ya untuk AI ini. Dan AI ini sebetulnya berkembang dari metode kuantitatif gitu ya. Kemudahan-kemudahan yang ada di ChatGPT, kemudian ada di Gemini dan lain sebagainya, pada dasarnya itu menggunakan algoritma-algoritma berbasis metode kuantitatif di dalam statistik gitu ya. Sehingga AI hari ini banyak sekali memudahkan kita untuk berbagai aktivitas, dari mulai membuat perumusan masalah gitu ya, variabel mana nih yang belum diteliti dan yang sudah diteliti, mengidentifikasi gap riset apa yang
perlu kita lanjutkan, menentukan metode topik risetnya. Dalam penyusunan instrumen juga kita terbantu gitu ya, merumuskan indikator variabelnya, menentukan skala dan sebagainya. Tapi tentu perlu hati-hati ketika di penyusunan instrumen perlu tetap adanya validasi dan reliabilitas untuk diuji gitu ya, apakah sudah valid atau reliable instrumen yang kita gunakan meskipun kita dibantu oleh AI. Kemudian pengolahan data tentu sekarang berbagai tools statistik, tinggal masukin data, kita sebutkan mau menggunakan SPSS, R, Minitab, atau manapun, apapun toolsnya atau softwarenya, tinggal dimasukkan keluar gitu ya, sekarang sangat mudah gitu. Dan analisis data lanjutan untuk AI, ini memungkinkan prediksi berbasis machine learning gitu, analisis polanya kompleks, dan model klasifikasi dan regresinya non-linear. Saya kira mungkin itu Mbak Asmoro untuk materinya, dan materi berikutnya saya kira bisa direview secara mandiri karena ini lebih penjelasan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika pemaparannya masih kulit-kulitnya saja karena memang kuantitatif ini sangat luas gitu ya, ketika berbicara satu metode. Untuk uji beda rata-rata aja kita kan tadi banyak, ada Wilcoxon lah apa gitu. Jadi saya lebih kulit-kulitnya saja, mohon maaf. Mudah-mudahan ke depan bisa diskusi lebih banyak terkait dengan spesifikasi metode statistik tertentu. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Asmoro. Terima kasih, Teh Dr. Risni. Ini luar biasa sekali ya, materi satu semester dirangkum dalam 1 jam. Ya, kemudian ini kita lanjut ke sesi diskusi Teh. Untuk pertanyaan di kolom ini sudah ada beberapa yang menuliskan, jadi saya baca satu persatu nih, karena mungkin biar langsung terrespon. Ini yang pertama dari Ibu Riani Bella, ini dari Denpasar ya. Yang pertama, masihkah memerlukan menggunakan hipotesis jika penelitian menggunakan analisis deskriptif? Kemudian pertanyaan kedua, apakah memungkinkan menggunakan dua metode analisis statistik, yaitu deskripsi dan inferensial? Kemudian pertanyaan ketiganya, untuk penelitian ilmu keteknikan ini kira-kira metode analisis statistik apa yang relevan? Itu mungkin Teh. Baik, saya coba menjawabnya. Untuk penelitian yang pertama, ketika deskriptif tidak perlu hipotesis, ya. Kalau ini perlu dibedakan ya, hipotesis penelitian dengan hipotesis statistik gitu ya. Tapi memang biasanya tidak terlalu jauh beda gitu. Kalau untuk deskriptif karena tadi hanya sebatas visualisasi, menggambarkan gitu ya, itu tidak perlu hipotesis gitu ya. Tidak perlu hipotesis. Nah, hipotesis ini dibuat ketika memang kita akan melakukan pengujian statistik. Jadi ada hipotesis penelitian, misalkan saya coba ini, seperti misalkan determinan lansia bekerja gitu ya, determinan lansia bekerja. Kita menentukan beberapa determinan sosial demografi misalkan yang pada lansia bekerja gitu. Nah, di situ kan kita akan menguji nih apakah determinan misal dari jenis kelamin, kemudian status perkawinan, tingkat pendidikan, lokasi tempat tinggal ini berpengaruh terhadap produktivitas lansia untuk bekerja gitu ya. Nah, ini perlu hipotesis karena kita untuk melihat inferensianya gitu. Kalau untuk deskriptif, ketika kita melihat, oh ya sebaran jenis kelamin atau lansia bekerja berdasarkan jenis kelaminnya, itu kan tinggal kita buat analisis deskriptifnya tanpa hipotesis gitu ya. Kita gambarkan seperti apa sebarannya, apakah laki-laki lebih banyak yang lebih produktif, itu lansia laki-laki itu banyak yang bekerja dibanding perempuan, kan hanya sebatas menyatakan seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, analisis data dalam penelitian. Apakah yang bisa menggunakan dua metode? Bisa sekali Ibu, karena tadi, mohon maaf Ibu ya, ini Bu Riani. Deskriptif ini bisa menjadi penelitian awal kita atau gambaran umum awal kita gitu ya, di dalam penelitian.
kan sebelum kita menggunakan metode statistik, kita melihat dulu nih, misalkan sebaran responden berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Oh, ternyata lebih banyak laki-laki yang pendidikan S3 yang menjadi responden kita. Nah, itu akan menjadi unik juga, bahkan seringkali kajian-kajian menarik itu justru muncul pada saat kita eksplorasi di deskriptifnya. Maka ketika masuk ke inferensianya itu akan lebih lebih mantap lagi gitu, lebih seru lagi analisisnya. Dan ketika kita menganalisis di inferensia, misalkan hasil analisis regresinya menunjukkan signifikan ada pengaruh X terhadap Y, analisis itu bisa kita perkuat dengan hasil deskriptif yang tergambarkan di kajian deskriptifnya. Jadi bisa melengkapi gitu, selain sebagai dasar awal untuk kajian inferensianya, tetapi deskriptif juga bisa menjadi pelengkap atau penguat hasil atau output dari inferensianya. Kemudian penelitian ilmu keteknikan, metode analisis statistik apa yang relevan. Tergantung tekniknya ya Bu, prodinya, dan kembali lagi ke penelitian. Kalau misalkan tekniknya itu sipil, misalkan teknik sipil ingin percobaan dengan konstruksi X untuk membangun sebuah jembatan atau jalan layang dengan konstruksi Y, nah itu bisa kita bandingkan, bisa ROC-nya tadi atau sensitivity specificity-nya gitu ya, atau kemudian bisa juga kita bandingkan kalau dari analisis sederhananya yang uji bedanya itu berapa lama ketahanannya gitu kan. Ketahanannya itu bisa ini juga di survival analisis, sampai berapa lama ketahanan dari ini, yang banyak Bu, tergantung lagi-lagi kembali tergantung kepada tujuan penelitian kita. Seperti itu kurang lebih Mbak Asmoro. Baik, penjelasannya. Kemudian pertanyaan dari Bapak Agus Wiji ini untuk teknik sampling, apakah menggunakan teknik Slovin atau ada teknik penentuan sampel lain yang lebih valid? Ya, Slovin itu kan sebetulnya untuk menentukan ini ya, jumlah sampel ya. Untuk menentukan jumlah sampelnya berapa gitu, 100, 200, atau 300. Tapi kalau teknik samplingnya itu lebih bagaimana cara mengambil 200 orang itu gitu. Seperti itu. Nah, untuk sebetulnya untuk menentukan jumlah sampelnya juga, kalau kita sudah tahu karakteristik calon respondennya atau sampelnya, itu ada juga gitu metodenya. Kalau menggunakan simple random sampling ada rumusnya sendiri, stratified juga ada kecukupan rumusnya sendiri. Nah, ini misalkan petani gitu kan ya, berprofesi petani, dia ada di satu desa. Nah, di satu desa apa di berapa desa ya? Kalau misalkan dia ada di satu desa, saya kira dengan SRS juga sudah cukup efektif gitu, karena wilayahnya kan mengumpul di satu desa. Kecuali ingin lebih efektivitas lagi, misalkan supaya tidak satu di RW 5, satu lagi di RW 12, satu lagi di RW berapa gitu, mencar sekali, yaitu bisa menggunakan stratified random sampling ataupun kuota sampling cluster sampling. Jadi kalau untuk stratified dan cluster itu bisa lebih mengelompokkan, akan lebih tepatnya kalau mau mengumpul itu di stratified random sampling. Apalagi ini karakteristiknya sudah seragam ya, udah homogen di petani, seperti itu. Kalau untuk teknik samplingnya. Baik, kemudian untuk pertanyaan berikutnya kayak ini mengenai batasan kita untuk mengetahui titik jenuh ketika melakukan wawancara. Kalau wawancaranya kembali dengan materi Proprianta hari kemarin gitu ya, jenuhnya ini saya lebih pada ketika jawabannya tuh udah relatif sama gitu ya, yang disampaikan oleh responden pertama. Kalau di kualitatif bukan responden, apa namanya? Kok saya jadi lupa. Apa ya namanya kan kalau di informan. Informan satu dan informan berikutnya itu relatif sama gitu jawabannya. Artinya berarti sudah seperti itu nih polanya gitu ya. Jawaban dari riset kita itu memang demikian. Tapi kalau di kuantitatif sebetulnya tidak ada titik jenuh. Titik jenuhnya adalah ketika
kecukupan sampel kita sudah terpenuhi, semua pertanyaan di dalam instrumen penelitian kita sudah tersampaikan atau sudah ditanyakan ke responden. Jadi tidak ada titik jenuhnya, sejenuh-jenuhnya kita kalau kemarin ada yang salah pemahaman jenuh itu kitanya yang capek, ya di kuantitatif ketika capek istirahat dulu, tetap harus dikejar sejumlah sampel yang kita perlukan. Karena kalau jumlah sampel, keterpenuhan sampel yang diperlukan tidak terpenuhi, artinya hasil penelitian kita nanti akan bias gitu kan. Tidak menggambarkan kondisi yang di lapangannya gitu, seperti itu. Ya, baik. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Tina, ini mengenai minimum sample size ketika ada budget constraint, kemudian Iya. mekanisme penggantian sampel. Kemudian jika ingin melakukan mixed method, bagaimana memposisikan hasil analisis data kuantitatif terhadap yang hasil analisis kualitatif. Kemudian pengalaman penulisan artikel ini penjelasan tentang validasi atau robustness test dari sebuah indeks. Bagaimana cara melakukan validasi indeks? Ya, yang pertama untuk constraint budget gitu ya. Kalau kita ambil contohnya kegiatan di BPS yang ibarat kata surveinya se-Indonesia, tapi kita harus menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke, lebih banyak untuk efektivitas itu dari sisi budget itu menggunakan stratified random sampling gitu ya. Nanti di stratified itu nanti ada yang 2 stage, 3 stage gitu. Dimana kenapa yang stratified ini bisa lebih hemat gitu? Karena tadi respondennya itu akan mengumpul pada satu titik gitu ya, akan lebih mudah gitu. Jadi ketika mengumpulnya itu ini pada satu titik akan di wilayah X, kemudian ketika berpindah wilayah juga dia akan mengumpul lagi di satu Y. Tidak ketika misalkan di wilayah Klaten misalkan ya dia menyebar di 10 sampel itu menyebar di 10 desa. Jadi satu desa satu kan nggak efektif. Nah, kalau sudah stratified itu biasanya nanti kalaupun misalkan di kecamatan apa ya, kalau di Jogja saya kecamatan misalkan di daerah kampus nih di UGM ya ada jalan Kaliurang gitu. Nanti yang 10 itu bisa mengumpul di satu satu kedusunan gitu. Nggak harus udah di Jakal tapi kemudian 10 itu menyebar di 10 dusun. Nah, ini bisa hanya di satu dusun, 2 dusun atau 3 dusun. Itu selama ini yang sejauh pengalaman saya gitu ya lebih banyak yang hemat itu di stratified. Tapi tentu lagi-lagi kembali pada tujuan ataupun sampel yang ingin kita amati gitu ya. Kemudian yang kedua tadi mekanisme penggantian sampel ini maksudnya gimana ya? Mungkin ketika sampel yang sudah ditentukan A ternyata tidak bisa harus mengganti sampel. Nah, kalau di kuantitatif makanya ketika jumlah sampel baik dari teknik kebutuhan sampelnya misalkan 100. Nah, biasanya di kuantitatif itu plus minus 10% untuk menghindari tadi sampling error gitu ya, bahwa tidak ditemui atau mungkin wawancaranya tidak lengkap. Jadi kecukupan sampel ini tidak akan terganggu karena tidak bisa kemudian kita menggantikan sampel gitu. Mengganti sampel ketika di lapangan, oh si A nggak ada, ganti aja sama yang rumahnya sebelah. Nah, di kuantitatif tidak seperti itu, karena tadi kerandoman ini, keacakan dari sampel ini yang perlu kita pertahankan. Karena dari keacakan dan kerandoman yang sudah kita bangun secara sistematis dari metodologi penelitian dari awal itu yang kemudian akan menjadi dasar kita mengeneralisir gitu ya kalau di inferensianya seperti itu untuk antisipasi ketika ada sampel yang tidak bisa ditemui lebih baik dilebihkan 10%, umumnya itu 10% gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana memposisikan kuantitatif dan kualitatif di mixed method. Wah, ini disertasi saya kemarin juga ini. Dalam artian
kalau saya tidak salah memahami gitu ya dari bukunya Creswell itu, ada yang memang 50%, ada yang 40-60, ada yang bahkan kebalik gitu, 60-nya kualitatif, 40-nya kuantitatif. Hanya saja secara substansi, kalau yang sebetulnya kemarin juga disertasi saya itu awalnya mau mix method gitu ya. Ini sedikit curhat mengenai masalah apa yang sudah terlewat. Itu tapi saya kemudian berpikir ketika kita mix method kuantitatif dan kualitatif, artinya ini yang saya pahami ya, bisa menjadi diskusi, boleh disanggah gitu, bisa saja saya salah. Ketika misalkan saya mengkaji di kota Bandung gitu ya, anak sekolah yang saya amati berarti kan sampel yang di kuantitatif dan di kualitatif itu harus sama gitu ya. Seperti itu yang saya pahami. Ketika misalkan kita berbeda gitu, misal kuantitatifnya kita level rumah tangga, tetapi di kualitatifnya yang diwawancara ini adalah pemangku kebijakan, misalkan orang Pemda, lebih pada ke kebijakan penentuan intervensinya nanti seperti apa. Nah itu kan nggak nyambung gitu. Bagi saya ini nggak bisa gitu. Jadi kalau kuantitatif dan kualitatif itu ketika sampelnya A, ya si A ini yang dikenai kualitatif dan kuantitatifnya gitu ya. Itu yang pertama, misalkan penelitian di suatu petani tadi, contoh petani di desa yang diteliti misalkan Ali, Ratna sama Mimin misalkan yang mendapat kuesioner dari kita untuk kuantitatif. Maka yang diikutkan di FGD juga ya Ali, Mimin sama Ratna itu gitu. Dan bagaimana posisi di dalam analisisnya ini bisa saling menguatkan. Tergantung kita kan ada apa ya, kok saya jadi lupa juga ini istilahnya. Ada yang eksplanasi eksplorasi gitu ya. Ada yang dia kuantitatif dulu, baru kemudian kuantitatif. Ada yang dia kualitatif, baru kemudian kuantitatif. Nah, atau sama-sama. Tapi pada dasarnya kualitatif dan kuantitatif ini nanti akan saling melengkapi. Bahkan pada saat triangulasi data di fase kualitatif, hasil analisis dari kuantitatif ini bisa menjadi pelengkap, menjadi unsur penting yang perlu kita klarifikasi atau verifikasi, konfirmasi pada fase triangulasi ini gitu. Jangan sampai hasil kualitatif kita ke utara, hasil kuantitatif kita ke selatan gitu ya. Jadi tidak ketemu. Itu mungkin hemat saya terkait dengan posisi kuantitatif dan kualitatif di dalam mixed method. Dan yang terakhir terkait validasi indeks. Validasi indeks itu kalau secara sederhananya gitu ya, secara aplikatifnya misalkan seperti kemarin saya membangun indeks kesetaraan gender dalam rumah tangga di 3 provinsi gitu. Unit analisisnya saya di kabupaten kota. Maka untuk memvalidasi indeks tersebut saya coba bukan cross check, tapi saya coba lihat komparasikan gitu ya dengan IPG, dengan IKG. IPG kan pembangunan gender, kemudian ketimpangan gender. Apakah polanya itu sama atau tidak? Itu bisa menjadi salah satu cara untuk memvalidasi indeks. Ketika data kita satu tren, satu pola dengan data agregat lain yang ibaratnya sudah tervalidasi gitu ya, sudah terstandar secara internasional, bahkan kalau untuk IPG, IKG itu artinya indeks yang kita bangun ini sudah valid gitu. Itu bisa secara praktis. Kemudian kalau perhitungan indeksnya menggunakan metode tertentu, misalkan sudah menggunakan PCA atau mungkin kemudian SEM-PLS, itu dalam pembentukan dimensi-dimensinya atau mungkin perhitungan indeksnya itu sudah melalui fase-fase uji-uji validitas terhadap modelnya gitu ya. Hanya kalau yang dimaksud untuk validasi dari sisi outcome indeksnya, saya kira metode yang pertama tadi kita coba sandingkan indeks yang bersesuaian gitu ya, yang sudah ada di agregat nasional gitu, yang sudah terstandarisasi di official statistik gitu. Nah, itu bisa menjadi solusi kita untuk meyakinkan kita bahwa data kita sama gitu. Seperti saya pernah
meneliti tentang indeks kota Islami bersama Ma'arif Institute. Waktu itu kita coba sandingkan dengan IPM, kemudian dengan indeks demokrasi, indeks keramahan umat beragama gitu ya. Ternyata satu pola, oh berarti indeks yang kita bangun ini sudah cukup valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu bisa sebagai metode teknis untuk mengecek apakah indeks kita sudah valid atau belum. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ini mengenai penggunaan variabel yang digunakan secara general. Misalnya mengukur tingkat kepuasan produk dari mobil hingga sabun, apakah variabelnya dapat sama? Begitu. Maksudnya digunakan secara general. Tingkat kepuasan apakah variabelnya dapat sama? Maksudnya gimana ya, sama dalam konteks seperti apa gitu ya? Mungkin Bapak Suryadi Sultan bisa secara langsung ini maksudnya seperti apa? Saya juga tidak bisa menangkap ini. Penggunaan variabel yang digunakan secara general. Mungkin Bapak Suryadi Sultan. Izin menjelaskan. Bu, begini, dalam laporan IKSA itu mengukur satisfaction dari sabun, Lifebuoy, sama dengan mengukur satisfaction dari mobil Toyota. Variabelnya sama, begitu kira-kira. Apakah itu memungkinkan atau gimana? Oh, ini mungkin ya kajian preferensi konsumen seperti itu ya, Pak ya? Ya, betul. Jadi kajian tentang tingkat kepuasan pelanggan. Ya, kajian tingkat kepuasan pelanggan. Betul. Ya bisa saja Pak seperti itu, karena kan kita mau, kalau tidak salah di ilmu pemasarannya gitu ya, di teori pemasarannya, untuk mengukur kepuasan pelanggan itu kan ada variabel-variabel tertentu yang harus diukur, kemudian indikatornya misalkan dari variabel kemasan gitu ya, yang Ya. dilihat bagaimana jenis jenis bahan atau bahan baku packagingnya, kemudian desainnya apakah menarik atau tidak, tahan atau tidak, ya tidak jadi masalah Pak variabelnya sama, karena kita ingin mengetahui, justru kan ketika produk kita misalkan minuman gitu ya, kita ingin tahu nih preferensi konsumen gimana, kita harus menggunakan variabel-variabel yang terstandar kan untuk mengukur kepuasan konsumen tersebut gitu. Jadi mungkin saja, tapi kalau kemudian dalam konteks sebuah penelitiannya misalkan dalam akademik gitu ya, kajian penelitiannya di akademik, saya kira variabel-variabel yang sudah ada secara teoritikal baik di secara teori ataupun mungkin dari data-data empiris, fakta-fakta empiris, tentu kita kan mencari hal baru apa yang belum kita amati gitu ya. Kalau masih level S1, saya kira mungkin bisa. Yang satu kemarin misalkan dilakukan di Hypermart gitu kan untuk produk tadi misalkan persabun mandian, untuk kali ini akan di minimarket dengan posisinya di pedesaan. Seperti apa sih karakteristik responden peminat persabun mandiannya, itu sih bisa gitu ya. Mungkin-mungkin saja dan boleh-boleh saja. Seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Rina Rahmawati, ini bagaimana prosedur jika hendak menggunakan data yang berasal dari media sosial, kemudian yang kedua, dengan adanya aplikasi yang semakin memudahkan dalam mengolah big data ini, apakah teknik sampling ini masih relevan? Gitu. Ya, terkait tadi bagaimana proses dari media sosial itu ada tahapan-tahapan tertentu dari mulai scraping datanya, kemudian dari data itu kita coba coding gitu ya Bu, kemudian nanti dianalisis secara deskriptifnya. Dalam proses scraping juga ini banyak metodenya juga gitu. Mungkin ini di teman-teman kalau di kuantitatif atau di statistik itu di
kajian machine learning, data mining ini terkait teknis bagaimana kemudian kita mengambil data dari big data ini gitu ya, dari sejumlah besar, dan itu ada apa ibarat namanya ya, ada proses tertentu dan memang iya bisa ditolak juga. Kayak misalkan ini sempat di kampus saya penelitian gitu mahasiswa di prodi komputasi ini melakukan datanya scraping gitu ya dari Twitter, dari media sosial lah big data. Karena menggunakan emailnya sama gitu kan dengan domainnya @stis.ac.id, itu akhirnya kena gitu, ditolak dan akhirnya harus berbayar karena kan ini masalah besar-besaran gitu. Tentu mereka juga yang pemilik big data ini tuh nggak mau rugi juga gitu ya. Seolah gratis tapi sebetulnya ini juga ya ada sesuatunya di belakang gitu ya. Nah, makanya itu akhirnya ditolak. Tidak bisa kita mengambil data dari beberapa media sosial tersebut karena diidentifikasi, wah ini kok ada penarikan data besar-besaran dengan domain yang sama gitu. Nah, makanya kemudian ketika memang kita ingin gratisan gitu dalam pemanfaatan big data ini memang perlu tricky juga sebetulnya gitu ya, tidak sebebas-bebasnya juga gitu pengambilannya itu. Nah, untuk yang mengolah big data, apakah teknik sampling akan relevan? Tetap akan relevan karena kalau di ilmu pengetahuan kan tidak saling meniadakan tapi saling melengkapi ya, tergantung apakah nanti kita akan memanfaatkan statistik dalam konteks konvensional yang kita survei gitu ya, atau big data. Tapi pada dasarnya seperti tadi saya sampaikan, perkembangan-perkembangan hari ini baik di big data ataupun di AI pada dasarnya yang mendasari adalah metodologi statistik. Jadi saya kira tidak akan ada yang usang gitu dari sebuah metodologi ataupun teknik-teknik yang ada di dalam statistik ini dengan adanya digitalisasi ataupun kemudian yang semakin canggih gitu ya. Karena kalau misalkan gini, secara ininya aja ya, secara rasionalisasinya misalkan, apakah tools-tool atau software-software statistik itu akan hilang gitu kan? Ya nggak akan hilang, itu hanya saja penggunaannya sudah tidak berdiri sendiri. Kan ketika kita menggunakan AI ini, mengolah data, ingin menggunakan dengan SPSS, basisnya itu kan tetap dengan SPSS, dengan Python. Basisnya Python, dia akan masuk ke Python-nya gitu. Dia tidak, AI ini tidak sendiri, dia hanya kemudian sebagai alatnya saja, perantaranya lah kalau saya boleh sederhanakan, perantaranya untuk kita bisa sampai pada tujuan kita, yang mempermudah kita gitu, yang singkat kita untuk sampai pada apa yang kita harapkan. Kalau kemarin ketika mengolah data menggunakan Python, kita perlu belajar dulu bahasa pemrograman di Python gitu kan. Kalau hari ini tinggal bertanya bahasa Python ini bla 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 keluar langsung. Bahkan kalau menggunakannya Google Colabs gitu ya dengan Python, kita salah sintak error, salah ininya, salah bahasa pemrogramannya, sudah langsung keluar tuh, sudah terkoneksi dengan Gemini. Bahwa ini salah, harusnya begini-begini, kemudian kita run ulang, udah selesai. Makanya memang tidak ada alasan untuk bagi teman-teman yang sedang berkuliah untuk berlama-lama dengan alasan ininya. Ya, saya mengalami dengan metode statistik ini, metode statistik mental, ya disitulah unik dan indahnya, tetapi kemudahan teknologi ini sudah sangat mempermudah kita untuk mengolah data sebesar apapun, serumit apapun gitu, itu ada solusinya. Yang penting memang apa ya, keinginan kita untuk meluangkan waktu menyelaminya gitu, seperti itu saya kira Bu Asmoro. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin karena ini waktu juga sudah mendekati akhir, mungkin kita tutup untuk acara intinya pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Rizni Julani Ilhan atas sedekah ilmunya. Semoga menjadi amal pahala, amal jariah, dan barokah. Jazakumullah bil khair. Saya selaku pemandu pada acara hari ini mengucapkan terima kasih dan
Mohon maaf apabila dalam memandu ada kesalahan dan kekurangan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada MC, Mas Anggoro. Baik, Bu As, terima kasih pemaparan materi Ibu Dr. Risni dan juga telah dibantu Bu Asmoro dalam kegiatan hari ini. Bapak Ibu semuanya, karena waktu telah selesai, semoga apa yang kita dapatkan di sore hari ini dan diskusi Bapak Ibu akan menjadi ilmu yang bermanfaat kelak dan menjadi amal jariah Ibu Dr. Risni di nanti ya. Bapak Ibu semuanya, untuk besok saya sampaikan materinya berkaitan dengan pemanfaatan Big Data di dalam riset atau penelitian yang akan dipaparkan oleh pemateri Dr. Tek Bapak Habib Mustafa MKOM ya dari FMIPA. Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran sore hari ini dan saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan teknis yang tadi agak telat. Besok semoga kita lebih on time lagi dan tak lupa sore hari ini saya ucapkan lagi kepada seluruh panitia yang telah membantu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari saya sendiri. Sampai ketemu di besok sore Bapak Ibu semuanya. Demikian dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Risni. Terima kasih Bu Risni, Bu As. Prof. Bay, Mbak Asmoro, Mas Anggoro, terima kasih. Terima kasih Ibu Terima ilmunya. kasih Mbak Risni. Terima kasih Mas Anggoro. Makasih Pak Prabowo. Sami-sami Terima Pak kasih Mat. Bu Dr. Risni.